Phoenix Dares Radio Station. Hey, ada Dodio Sandra hari ini. Dan seperti biasa kalau udah muncul, artinya punya tamu spesial. Hari ini kita akan ngomongin tentang merdeka finansial. Ya, merdeka finansial mungkin buat generasi muda sebenarnya bukan cuman soal punya banyak uang atau juga ngejar keuntungan sebesar-besarnya. Tapi di era aset digital kayak sekarang, katanya sih peluang investasi semakin terbuka. Tapi resikonya juga perlu dipahami. Karena itu, sebelum bicara soal cuan, penting sekali untuk kita tahu bahwa mengelola risiko dan juga mengambil keputusan finansial secara bijak. Dalam tema Merdeka Finansial dimulai dari manajemen risiko, bukan mengejar imbal hasil cepat. Bersama Bitsy Indonesia ada, ini wanita cantik luar biasa sekali, Senior Vice President Marketing Bitsy Indonesia, Kak Rika Handayani. Halo. Halo, Mas Dodi, apa kabar? Baik, aku sehat. Kita udah lama ketemu ya, Yes. tahun lalu. Tapi mohon maaf, biar lebih cantik suaranya boleh deket aku gini nggak? Nah, okay. gitu dong. Okay. Biar aku bisa mendengar suara Anda dengan lebih jelas. Karena hari ini aku akan banyak nanya, banyak mencari tahu sebagai orang awam dan juga sebagai orang yang pengen tahu. Ini tadi kita di awal aku sempat bilang adalah merdeka finansial. Nah, seperti apa sih merdeka finansial? Mungkin ini yang harus kita bahas dulu. Bicara merdeka finansial. Menurut lo Kak, sebenarnya seperti apa sih definisi merdeka finansial? Khususnya untuk generasi muda yang ada di ruangan ini. Oke, thank you Mas Dodi. Jadi sebenarnya balik dulu ya. Ini Merdeka Finansial versi saya, Rika Handayani, yang kebetulan bekerja di investasi, aset investasi lah ya. Gitu. Nah, jadi karena setiap orang tuh pasti punya pengertian Merdeka Finansial itu beda-beda ya. Apalagi kalau kita lihat dari kebutuhan pribadinya, termasuk juga mempertimbangkan pendapatannya dia, termasuk apakah dia memang pekerja kantoran atau mungkin freelancer gitu. Jadi itu beda-beda. Tapi di sini saya mau negasin ini angle dari seorang Rika Handayani yang kebetulan bekerja di Bitsy Indonesia. Kita angle-nya investasi. Betul. Jadi sebenarnya merdeka finansial itu kalau di investasi adalah kita bisa menyisihkan gitu ya sebagian dari pendapatan kita ke dalam aset investasi. Karena investasi itu kan long term ya. Betul. Gitu. Kita pasti setiap hari dan setiap orang tuh beda-beda lah pendapatannya. Mungkin anggap aja kita gaji UMR Jakarta 5 juta sekian gitu ya. Nah itu kan kita bagi. Nah merdeka finansial adalah kita bisa membagi dari alokasi pendapatan kita ke investasi. Dan investasi itu bukan ngomongin besar atau kecil. Orang tuh mikirnya investasi itu harus besar gitu. Nah, finansial adalah kita bisa mengalokasikan itu. Kita bisa mengesampingkan jajan kopi yang setiap hari 100.000. Boleh dong 50.000-nya kita alihin ke investasi. That's merdeka finansial. Yang kedua, dana alokasi investasinya itu bukan dana hutang, bukan kebutuhan pokok sehari-hari, bukan uang kos, bukan uang sekolah gitu ya. Nah itu kalau menurut dari saya dari segi investasi lah ngomongin merdeka finansial. Gitu. Pengalokasian dana yang lo punya atau gaji yang lo punya, yang lo bisa atur. Betul. Tapi bukan takaran adalah masalah besarnya yang lo punya, yang Betul. investasi harus besar harus 9M gitu. Gak gitu konsepnya ya, seperti Karika bilang tadi ya. Baiklah. Bagaimana lo bisa mengalokasikan gaji lo? Kalau di Bali UMR mungkin Denpasar berapa gitu? Kalau nggak salah 38 apa? 38 ya. 38 terakhir kalau nggak salah. Beda sama Jakarta. Mungkin juga penghasilan gue sama Karika itu berbeda. Atau juga penghasilan teman-teman yang lagi dengerin. Dan juga lagi nonton live kita di TikTok. Ya kan? Ini kan beda-beda ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya dari perbedaan hasil kita ini atau gaji kita ini, lo punya investasi dan belajar untuk berinvestasi. That's right ya. Betul. Karena untuk ngomongin tentang finansial. Tapi Kak, yang menarik sebenarnya adalah sesuai dengan tema kita. Merdeka finansial justru harus dimulai dari manajemen risiko. Betul. Ini tema kita cukup kontras, cukup agak menampar ya. Mungkin bisa? baru Maksudnya sadar. apa? Gimana gitu kan? Boleh dijelasin dulu nggak? Oke, jadi gini. Mungkin aku alihin dulu, bukan ngobrolin investasinya dulu. Setiap apapun itu beresiko. Gitu ya. Kita simpen di dompet beresiko kecurian, beresiko gitu ya. Kita simpen di, ya kadang mungkin kita ke bank atau mungkin misalnya ATM bisa juga kecurian dan lain-lain. Atau ditipu. Itu resiko-resiko yang kita sehari-hari hadapi. Nah,
once kita melakukan investasi, dan ini bukan hanya investasi dari sisi aset kripto ya atau aset digital, tapi macam-macam investasi, saham dan lain-lain, itu semua beresiko. Nah, resiko ini tuh ada dua yang saya mau bagi. Pertama, resiko dari ngomongin security-nya dulu. Oke. Gitu. Kita tuh kadang suka aware. Coba saya tanya ke Venus di sini, siapa yang sering ganti email password? Saya. Siapa yang nggak pernah logout Itu yang di mobile luar. bankingnya Yang di handphone? Siapa nih generasi? Itu yang di luar. Atau kalian beli marketplace or apapun terus lupa nggak pernah di logout? Iya lagi. Nah, satu hal ya, itu resiko loh. Betul. Dan itu di luar platform. Mau kalian pakai bank apapun, platform investasi apapun, itu tuh beresiko. Okay. Jadi itu kita harus aware. Itu manajemen resiko yang kita cuman bisa kontrol. Ganti password, logout, kartu kreditnya ditempelin di marketplace, terus aja kita lupa. Terus dicantolin di situ. Ya. Yang kedua, manajemen resiko dari segi kita loss lah. Yang namanya investasi kan kita tuh harapan, apalagi ini bicara investasi aset kripto ya. Ya. Marketnya yang sangat fluktuatif gitu, makanya kita harus paham alokasi kita tuh mau kemana dan berapa. Contoh, saya punyanya sebulan itu 10 juta deh, gitu ya. Anggap aja harganya 20 juta, 10 jutanya untuk hari-hari, 10 jutanya investasi. Nah, modal yang saya taruh untuk investasi itu, saya harus lihat dulu, saya mau investasi ke aset kripto seperti apa, berapa yang saya alokasi. Terus ternyata kita marketnya lagi bagus nih, terus kita akan tambah gitu ya. Padahal dia lupa ada hal-hal yang harus dia pelajarin. Kondisi market kripto ini kan tergantung sama kebijakan global. Betul. Kayak hal-hal sekecil perang pun itu bisa berubah. Harga dolar naik pun market juga akan berubah. Betul. Nah, jadi jangan samakan aset kripto itu dengan judi ya, dengan online. Sangat berbeda. Kalau online nebak, kalau judi online kan nebak ya. Iya. Kalau investasi itu berstrategi. Kita harus tahu kapan Bitcoin itu akan return. Faktor-faktornya adalah global itu seperti apa, apakah ada perang, kita mantau makroekonominya seperti apa, dan itu udah banyak banget informasinya di luar. Tapi jangan sampai kita terpengaruh juga sama berbagai trigger berita, langsung kita, wah ini panik, potensi akan naik, wah langsung kita beli. Langsung kita investasi, alokasinya all in, gitu. Atau ke aset yang memang kita belum yakin nih, kita nggak baca secara profilnya, kita nggak tahu white papernya seperti apa, all in. Karena lagi rame aja sih diomongin di market gitu ya. Kita beli aja deh gitu. Beli aja deh itu kayak, atau kita coba, atau kita main. Investasi aset kripto itu tuh bukan main-main dan bukan cuman. Itu yang harus kita pahami dulu berarti. Itu yang harus, resiko itu tuh akan kita mulai mitigasi ketika kita nggak bilang lagi investasi aset kripto itu tuh cuman atau main. Gitu. Ya, paham. Berarti Karika ngomong seperti ini karena memang sepertinya ada orang-orang FOMO. Betul. Yang kan pernah ketahuan atau keciduk adalah orang-orang ini yang kayak tidak peduli dulu risikonya apa, tapi nanti setelah gagal baru keluar-keluar. Gitu. I see. Iya, memang kadang kegagalan yang membuat orang akhirnya speak up ya. Iya kan, padahal di awal sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu ada risiko. Lo siaran aja ada risikonya. Betul. Ini kita takutnya lampu jatuh atau apa. Mudah-mudahan sih jangan sampai ya. Berarti yang harus kita pahami dulu adalah segala sesuatu itu ada risikonya gitu ya Kak? Iya, betul. Tapi menarik sekali karena ngomongin tentang Betsy Indonesia, salah satu platform untuk aset digital. Tadi Kak sempat mention ya, walaupun gue nggak tahu detailnya Betsy Indonesia, tapi gue coba cari tahu di mana yang pasti sudah terpercaya. Nah, ngomongin tentang orang dengan aset-aset digital ini kan makin hari makin banyak. Nanti correct me if I'm wrong. Ngomongin tentang data, gue sempat browsing hampir 22 juta lebih. Ini pengguna di Indonesia yang memang melek tentang aset digital, aset kripto salah satunya. Ini ngomongin tentang mereka yang bikin aset digital yang semakin menarik di Indonesia. Menurut lo apa sih Kak? Kenapa orang kayak bukan hanya FOMO aja ya? Mungkin FOMO ada beberapa orang gitu, tapi selebihnya nggak FOMO juga banyak gitu. Apa yang membuat ini begitu angkanya naik dan naik? Ini mungkin Viner sempat mungkin aware duluan adalah Bitcoin karena di beberapa cycle tuh Bitcoin all time high. Jadi kalau di market kripto itu, ada yang namanya all time high. Ketika suatu aset mencapai harga tertinggi. Contoh misalnya anggap aja 2024 saya beli satu Bitcoin itu harganya
ngapain $10 misalnya ya. Iya, iya. Tiba-tiba di 2024 itu naik sampai 100 kali lipat. Nah, akhirnya kan karena kenaikan harga tersebut, orang jadinya mulai ngeliat industri ini. Itu sekitar 2021 waktu itu saya mulai bekerja di sebuah exchange tuh 2021, mulai ngerti marketnya gitu ya. Dan di situ orang jadinya mulai, dan waktu itu pandemi jadinya mencari kegiatan atau mencari sesuatu yang bisa di digital dari handphone sekedar investasi. I see. That's awalnya. Nah, tapi sebetulnya kalau ngomongin investasi itu tuh kita mungkin track back-nya adalah ini bukan cuman aset kripto Bitcoin gitu ya. Ini bicara tentang Web3, ini bicara tentang teknologi blockchain. Banyak sekali di luar itu orang masih melihatnya adalah Web3 itu kripto aja nih, enggak. Di belakangnya ada teknologi blockchain, di belakangnya ada dunia Web3, bahkan sekarang udah mulai banyak project-project lokal, RWA token lah, segala macam, setiap hari pasti ada yang baru. Plus AI juga kan ya sekarang. Nah, jadinya itu karena teknologi ini tuh semakin ada terus setiap hari, komunitasnya lama-lama terbentuk. Ada komunitas spesifik. Memang dia trader, ada airdrop. Jadi di kripto itu tuh ada yang namanya airdrop hunter lah gitu ya. Jadi misalnya nih satu project dia mau keluarin token atau aset kripto, itu nanti dia akan bagi-bagi tokennya nanti. Namanya airdrop. Itu kan untuk generate, itu just marketing strategi lah ya, buat orang jadinya hype ngomongin tokennya mereka. Gitu. Itu contoh simple lah yang mungkin udah dipahami sama Finers. Nah, hal-hal itu akhirnya, dan dunia internet ini kan, apalagi kripto ini tuh di digital lah ya, maksudnya di sosial media, di X, di Discord, di Telegram, semua ada percakapannya di situ, semua ada komunitasnya di situ. Nah, jadinya hal-hal ini karena komunitasnya terbentuk dan akhirnya mulai kebagi-bagi nih, mana yang memang dia trader, mana yang memang dia airdrop hunter, mana komunitas yang memang seneng meme coin, mana yang suka gamers berhubungan sama project blockchain gitu. Akhirnya ini lama-lama membesar dengan sendirinya. I see. Gitu. Nah, yang kedua adalah kita udah diakuin sama ini ada beberapa riset dari Chainalysis, kalau nggak salah 2025, kita tuh naik urutannya sebagai negara tertinggi pengadopsi aset kripto. Gitu. Dari segi pengguna, betul. Ya mungkin juga kita compare sama komunitas. Nah, saya juga ngelihat trennya gini, Indonesia tuh udah beberapa kali punya banyak event Web3, kripto, blockchain, dan itu tuh yang datang tuh bukan cuma lokal, tapi dari luar. I see. Dari dunia lah ya. Project-project global datang ke sini, exchange global datang ke sini gitu. Plus pembicaranya pun banyak kan dari luar. Artinya emang Indonesia tuh udah dilihat sama, udah dilirik sama mereka nih, ya. Potensial. Jadi bisa, dan maksudnya kalau kita masih terus di sini, tapi kita nggak ngelihat Web3 sebagai potensi, dan hanya melihat Web3 itu adalah aset kripto atau Bitcoin only, itu kita masih jauh ke belakang. Gitu. Makanya, dan talentnya pun di sini potensi untuk mendatangkan talent atau talentnya berkembang juga bener-bener banyak banget yang bisa kita lakukan. Anak-anak muda bisa kerja freelance, kerja dari rumah, manage komunitas. Tadi jalan airdrop, gitu bener. Create project, karena setiap orang itu bisa create project, setiap orang bisa bikin token. Itu hal-hal yang kita bisa lakukan di rumah, nggak harus di kantor. I see. Makanya itu kali mungkin lebih ke akhirnya berkembang. Karena fleksibilitas, bisa kerja dari manapun, komunitasnya ternyata akhirnya cluster. Itu akhirnya punya daya tarik sendiri buat terutama Gen Z lah ya, generasi muda. Betul. Yang lebih melek teknologi. Gitu. Yang tua pun jangan mau kalah ya. Karena kesempatan, tetapi adalah tahu dulu faktor risikonya. Karena memang penting sekali untuk paham profil risiko sebelum memiliki aset digital. That's right, benar ya. Betul. Dan kalau misalnya seseorang punya dana, entah itu terbatas atau kayak gimana Kak, tapi ketika dia tidak tahu risiko dan segala macam, ada nggak yang ingin lo sampaikan? Jadi tadi sih ya, ini mungkin saya sharing pengalaman pribadi saya. Jadi yang namanya perempuan kan pasti sebagai menteri keuangan dalam rumah tangga lah ya. Biasanya sebegitu. Bahkan suami pun dikasih jatah gitu ya. Katanya begitu ya. Iya, biasanya begitu, saya lihat orang tua saya begitu soalnya. Nah, jadi setiap contoh saya tuh punya alokasi
Oke, setiap bulan itu kebutuhan rumah tangga berapa, anak sekolah dan lain-lain lah. Itu mungkin saya sebagai ibu rumah tangga, terus saya punya anak satu gitu ya, saya punya orang tua dan segala macam, itu saya alokasikan. Nah, yang kedua adalah saya paksain saya mengurangi lifestyle saya, yang akhirnya itu saya alihkan ke investasi Bitcoin. Bahkan saya tukar ke USDT. Jadi dolar digital lah ya kita sebutnya. Mungkin lebih awamnya. Jadi saya alihkan ke USDT. Jadi itu jadi quote unquote pegangan saya atau saving saya. Karena saya ngelihatnya investasinya adalah long term. Nah, makanya resiko yang saya perkirakan adalah kecil karena saya tidak jual beli. Resikonya kecil. Ya amit-amit ya, misalnya hack lah apa segala macam, itu kan saya pribadi gitu. Tapi resikonya ini kecil karena saya melihat investasi yang saya lakukan itu adalah untuk long term, bukan yang oke, hari ini saya investasi 10 juta, besok saya harus dapat 50 juta. Mindsetnya saya nggak ke situ. Saya menyimpan aset Bitcoin itu sebagai long term aset karena saya believe bahwa Bitcoin nanti akan all time high lagi. Makanya saya berharap tuh di aplikasi Bits ini nggak ada tombol sell sih. Jadi saya beli di harganya lagi turun Bitcoin, tapi saya biarin, saya nggak jual. Gitu. Ke strategi balik lagi. Tapi setiap orang beda-beda. Ada juga yang memang kesekumpulan gitu ya, dia memang ya udah dia trade dan it's fine, itu pilihan, tapi pasti dia punya resiko, manajemen resiko yang berbeda. Dia pasti tahu, mungkin ngelihat dari ya tadi apalagi nih udah ngomongin technical, ngelihat candlestick, dia bahkan mungkin menggunakan aplikasi fitur-fitur yang ada di apps-nya Bits itu kan ada limit order, gimana kita supaya mencegah supaya harganya nggak kelewatan, kita punya fitur take profit gitu. Jadi sebenarnya manajemen resiko juga disediakan quote unquote oleh aplikasinya, gitu, supaya kita tahu nggak loss lah ya. Bahkan ada sesimpel lah menu price alert itu di Bits itu juga ada, di Bits ID itu juga ada. Jadi nanti misalnya nih harganya naik nih Bitcoin gitu, ya udah kita tahu kapan kita mau eksekusi, mau jual, gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi resiko setiap orang berbeda, tapi sebenarnya kita tuh tahu kok. Sebenarnya ya. Pura-pura nggak tahu beda cerita. Oke, baiklah. Tapi gitu. Kita nggak pura-pura ya, karena justru adalah community ini terbentuk dengan pemahaman-pemahaman yang terus di-upgrade. Betul. Dan kabarnya BC Indonesia akan meng-upgrade teman-teman yang ada di Bali lewat event. Nanti bakal kita bahas. So, don't go anywhere. Kita akan balik lagi setelah commercial break. Masih ada Doi dan juga Karika, tentu saja masih ngomongin tentang BC Indonesia, terus juga risiko bagaimana kalau misalkan kamu coba menambah aset digital. Semua orang kayaknya pengen punya aset, pengen secara finansial juga oke. Tapi salah satunya adalah ketika kita paham dulu risiko-risiko yang mungkin saja terjadi pada aset kita. Nah, Bits Indonesia adalah salah satu platform untuk tempat kita naruh aset digital. Bener ya Kak ya? Betul. Sedikit flashback. Sebenarnya aku tuh pengen tahu tentang Bits Indonesia, di mana orang-orang juga pengen tahu apa sih Bits Indonesia. Boleh cerita dikit nggak Kak? Oke, jadi tulisannya tuh BTSE Indonesia, tapi kita manggilnya Bitsy. Jadi yang salah ya, bukan BTSE ya, jadi Bitsy. Gitu. Oke, jadi Bitsy Indonesia ini kita baru launch tuh baru kemarin sekitar tanggal 3 Juli. Jadi masih hitungan bulan lah ya ini. Jadi sebenarnya Bitsy Indonesia itu tuh lahir lah ya, kita sebutnya lahir di Indonesia ini tuh joint venture antara PT NVX. Jadi sebelumnya itu ada PT NVX local crypto exchange, itu akhirnya joint venture lah dengan Bitsy Group atau Bitsy Global. Nah, Bitsy Group ini memang dia sudah lama di dunia Web3, tapi nggak cuma dari exchange, dia juga ada payment, infrastructure, itu biasanya di Taiwan. Gitu. Jadi di beberapa negara Bitsy Group ini sudah ada. Dan dia akhirnya melihat, kalau tadi ya Indonesia ini kan market yang sangat potensial, bukan cuma dari jumlah investor atau jumlah pengguna, tapi teknologi ataupun juga komunitas yang sangat besar di sini. Makanya Bitsy Indonesia tuh masuk ke Indonesia. Dan Bitsy Indonesia ini sudah resmi ya, jadi bukan platform ilegal, tapi kita itu ilegal, berizin dan diawasi oleh OJK pastinya. Berarti kalian legal dan diawasi oleh OJK ya. Betul. Baik. Tapi yang membuat saya jadi lebih pengen tahu adalah karena disupport oleh teman-teman global. Betul. Support seperti apa, dukungan global seperti apa yang diberikan untuk membangun ekosistem Bitsy Indonesia supaya lebih berkembang dan juga meyakinkan masyarakat karena baru.
Ya. Seperti apa supportnya selama ini? Oke, jadi Bitsy, kita sebutnya Bitsy Group lah ya. Bitsy Group ini okay. kan tadi ada payment, ada infrastructure, teknologi gitu ya. Apalagi Bitsy Group ini kan macam-macam teknologinya, infrastruktur. Nah, hal itu yang akhirnya dikorelasikan ke Bitsy Indonesia. Oke. Dari segi security, dari segi teknologi, infrastructure. Harapannya kita ke depan dari Bitsy Indonesia bakalan punya produk-produk ataupun fitur-fitur yang bisa kita adopsi dari Bitsy Global. Nah, tapi tentu saja ini dengan note ya, karena kan kita di sini mau mengeluarkan produk atau fitur itu ada regulasi, ada perizinan, gitu ya. Jadi pasti nanti apapun yang akan kita bangun ke depan atau kita create nih buat kita sebutnya Bitsy Buddy kalau buat Bitsy Buddy, misalnya kita bakal punya fitur baru atau produk baru tuh pasti nanti itu akan selaras lah sama apa memang yang regulasi yang diizinkan di sini ke depannya gitu. Karena kan kalau di global itu kan banyak banget produk ya. Payment, kalau di kita kan payment nggak boleh ya. Jadi memang alat pembayaran kita cuma rupiah ya kan di Indonesia. Jadi fitur-fitur kayak staking gitu ya. Mungkin nanti kita bakal punya future gitu. Itu tuh nanti balik lagi adalah kita harus punya license-nya lah nanti ke depannya gitu. Jadi kita nggak mungkin, karena itu hal-hal yang harus kita patuhi supaya menjaga kepercayaan dari konsumen kita juga gitu. Masalah legalitas dan juga pengawasan. Yes, itu juga menjadi salah satu hal yang penting oleh Bitsy Buddy atau orang-orang ini ketika memilih platform. Betul. Nah, tapi yang perlu diperhatiin masyarakat juga sebenarnya memilih platform selain masalah legalitas tadi. Ya pasti harus milih Bitsy Indonesia ya. Iya dong. Apa sih kalau menurut Karika selama ini yang mungkin supaya mereka nggak jauh dari Bitsy Indonesia? Oke. Kalau sekarang tuh di Indonesia tuh udah banyak banget pedagang aset digital ya kita sebutnya. Itu udah banyak banget. Tapi saya yakin nih kuehnya nih masih besar painya. Gitu ya. Dan potensi kita juga masih besar dari segi jumlah pengguna. Transaksi aja kan naik gitu ya dari month of month-nya kita. Dari industri kripto ini sendiri dari data OJK. Nah, kalau kita ngelihat semua platform pasti menawarkan yang sama. Dari segi aset kriptonya gitu ya. Dari segi benefit atau promosi kepada pengguna gitu ya. Nah, mungkin di sini kalau dari Bitsy Indonesia aku tawarin 3. Apa tuh? Pertama itu pasti semua pedagang aset kripto punya namanya referral program. Referral program. Jadi misalnya nih Finers di sini daftar Bitsy Indonesia, nanti dia akan dapat kode referral. Dan ketika dia misalnya nih Mas Dodi pakai kode referral aku ya kalau mau daftar Bitsy Indonesia gitu. Nah, nanti tuh saya akan dapetin 25%. Dan itu tertinggi di industri. Bisa dicek. Referral tertinggi. 25%. Terus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita punya yang namanya affiliate program. Jadi affiliate itu quote-unquote bisa nambahin pendapatan pasif lah ya. Tanpa ngapa-ngapain, kamu cuma refer kode kamu, nanti kamu dapat komisi dari bawahannya kamu, gitu, dari bawahannya Finers, dari tradingnya dia. Ini kayak istilah affiliate yang cukup familiar ya. Yang cukup familiar ya. Itu berapa persen tuh? Kita tertinggi 70%. 70%? Betul. Wow. Kalau tadi referral adalah 25%. Affiliate 70%. Yes. Gokil. Nah, ini mungkin sedikit cerita yang mungkin nggak banyak saya bagikan sama. Ini hanya saya aja yang tahu kayaknya hari ini dan Finers yang nonton dan dengerin. Yes. Jadi waktu kita mau grand launch, itu semua leadership global datang ke sini, gabung dengan segala macam. Nah, kita tuh belum menentukan unique selling kita apa ya. Jadi 1 bulan sebelum mau launching, lagi bikin platform, finalize segala macam. Itu tuh kita belum tahu kita mau jualan apa. Saat itu. Yes, karena kita nggak mau asal tagline, nggak mau asal kita paling ini, paling apa tuh kita nggak mau. Nggak mau terlalu muluk-muluk janji palsu nanti ya. Janji palsu. Nah, jadinya di periode sangat pendek itu nih, ini sebulan sebelum, kurang bahkan sebelum grand launch, itu semua tim kita mencoba semua pedagang aset digital. Kita tes satu-satu. UI UX-nya di tempat lain seperti apa, mereka punya referral programnya apa, kita tes dan segala macam. Akhirnya kita berani klaim tadi satu referral tertinggi. Itu beneran kita tes, kita lihat di tempat lain. Yang kedua adalah affiliate. 70%. Betul. Ya. Yang ketiga ini yang paling jor.
jos. Apa tuh yang paling jos? Jadi di aset kripto tuh ada yang namanya biaya trading fee lah ya. Okay. Trading fee itu macam-macam, ada fee-nya dari si platform tersebut karena semua pedagang aset digital itu mengenakan fee kepada konsumennya. Yang kedua itu pasti kan ada pajak dan lain-lain. Nah, kita berani klaim bahwa Bits Indonesia itu lowest fee. Fee-nya paling rendah. Ya, biaya trading ya. Iya. Oke. Nah, fee ini itu harus dibarengi sama spread. Jadi spread itu kayak misalnya kalau spreadnya tebel itu gini, karena ada platform yang bisa menawarkan zero fee, padahal spreadnya lebar. Oke, gitu. Itu beda lagi nanti ceritanya. Beda lagi soalnya. ceritanya. Iya, karena gini, fee itu akan kerasa. Contoh deh, kita beli beberapa kali token atau aset kripto gitu. Iya. Mungkin kalau sekali 2 kali nggak berasa, tapi kalau kita sering transaksi itu fee jadi meter kan ya. Oh, I see. Kebayang. Ya. Oke. Kita keluarnya makin lebih banyak. Betul. Ketika kita frequent trading atau kita frequent jual beli kan. Oke. Gitu. Nah, itu yang mau kita up terakhir gitu. Nah, yang keempat ini sebenarnya adalah kita punya yang namanya trading rebate. Jadi potongan biaya trading. Namanya Bitsy Cash. Oke, kalau tadi ada biaya trading, sekarang ada potongan biaya trading. Potongan biaya trading. Jadi kita KYC dapat Bitsy Cash. Kita nge-refer ke teman kita dapat Bitsy Cash. Itu totalnya 330 USDT dalam 330 USD dalam bentuk Bitsy Cash ya. Jadi bukan uang fresh ya, bukan uang dolar fresh ya, tapi potongan kayak voucher lah. Ya, tapi potongan biaya trading kita sebutnya. Jadi istilahnya daripada kita nggak dapat apa-apa, ini kan kita KYC, kita trading, kita nge-refer ke teman kita, itu kita dapat reward Bitsy Cash yang kita bisa pakai ketika nanti kita trading. Itu awal-awal muncul aja dikasih kejutan hadiah-hadiah seperti itu. Apalagi di hari kemerdekaan. Betul sekali. Hari kemerdekaan ini Bits Indonesia punya apa sih? Kepo banget. Iya, kita punya iPhone. Bukan iPhone ini ya tapi. Kalau bukan iPhone admin yang kita pakai ternyata lebih canggih. Karena kabar-kabar ada iPhone 17 lah berapa. Coba ada apa ini? Nah, karena tadi, ini juga mungkin sedikit kenapa kita sebut Bits Indonesia tuh build for Indonesia. Jadi karena kita ngelihat semua orang itu sebenarnya berhak kok untuk investasi aset kripto, ya kan? Nggak peduli dia pelajar, guru kah, atau mungkin entrepreneur atau mungkin apapun lah. Jadi semua orang tuh berhak sebenarnya untuk mencoba, karena kita mau balikin konteksnya investasi itu nggak harus mahal. 50.000 aja kita bisa beli Bitcoin kok. Betul. Ya. Terus nah jadinya kita sebutnya Bits Indonesia build for Indonesia. Jadi memang dari global datang ke sini bangunnya buat semua kalangan, pemula sampai profesional. Lalu balik lagi ke program. Balik lagi ke Gebiar Merdeka ini karena kita membangun untuk Indonesia. Nge-build tadi itu, that's why ada Gebiar ini. Ini adalah campaign pertamanya Bits Indonesia. Jadi Gebiar Merdeka Bits Indonesia. Yes. Jadi kita kasih hadiah iPhone 17 sebagai iPhone 17. Yang pertama, terus kita juga ada iPhone 16. Yes. Yang ketiga, kita ada smartwatch untuk pelari-pelari culture kita ini ya. Butuh sih ya, siapa yang mau. Nah, itu kita dapat. Nah, caranya adalah Viners cuman nanti cek ke activity.bitsy.id. Activity.bitsy.id. Ya, ada 5 task sebenarnya. Ada 5 tugas lah ya, tapi nggak harus semuanya. Gitu. Mau nyelesain tugas keempat yang dapat langsung iPhone boleh. Gitu. Mau selesaiin tugas yang kedua juga boleh. Lo cari aja dulu deh. Cari aja dulu sekarang. Kerjaan yang mana boleh. Tapi hadiahnya ingat. iPhone 17, iPhone 16, smartwatch-nya. Mau disebut nggak mereknya, brandnya apa? Boleh dong. Garmin. Yes, Garmin yang hits gitu ya. Sayang banget sih kaleng-kaleng, cuy. Gitu. Nah, ini kenapa kita adakan ini ya tadi kita ngelihat kita kasih apa ya setelah kemarin kita grand launch itu gitu. Kayaknya kita perlu bikin sesuatu buat Bitsy Buddy yang udah daftar jadi pengguna kita. Kita sekarang almost 15,000 user registrasi. Yeay.
Give big round applause. Yes, dalam waktu Juli Agustus ya, 2 bulan lah Gokil, ya. iya gitu. benar lagi. Makanya kita ngeliat kita kasih apa ya di hari kemerdekaan ini, karena kan spiritnya build for Indonesia, build for you Indonesia lah, build for Indonesia. Jadi Betul. kita ngerasa kita bikin campaign Gebiar Merdeka. yuk, gitu. Oke, gokil. Tapi ini kalau cuma diobrolin doang, gue kayak pengen sharing deh Kak. Bisa buat teman-teman juga yang tadi mungkin nonton di TikTok atau lagi dengerin kita, bisa nggak ya teman-teman BC Indonesia bertemu atau berkumpul, kita sharing gitu? Ada nggak satu event yang sudah lo siapin untuk hal itu? Itu dia, makanya tuh? saya kesini juga. Oh iya, saya pura-pura tidak tahu ya. Pura-pura Padahal saya sudah tahu ya. Aduh. Oke. Kapan jadi- nih kita bisa ngumpul-ngumpul biar Nah. di situ kita pengen sharing soalnya ilmunya biar update gitu, biar tahu risiko dan segala macam. Nah, besok kita bakalan nggak cuman saya sendirian, ada teman-teman dari community lead-nya BC Indonesia, Oke. bahkan Chief Strategy Officer kita juga akan datang juga besok. Terus juga teman-teman yang lain lah ya. Ya. Dan di situ kita bakalan punya spesial merchandise yang akan kita bagiin. Ini buat teman-teman nggak cuman sharing, kita juga pasti pengen seru-seruan. Nanti Ini di berarti situ- offline meet up ya. Yes, Oke. offline meet up hari Rabu besok jam 4 sore di Mapogu Coffee and Eatery Jimbaran. Oke, Mapogu Coffee and Eatery Jimbaran jam 4 Jam sore. 4 sampai jam 8 malam. Masih bisa datang atau harus regis sekarang juga Nah, atau Yes, masih bisa masih registrasi, bisa sekarang. tapi kalaupun besok dari Winners mau datang langsung boleh. Oke, berarti jam 4 sore kita akan Betul. offline meet up. Yes. Sekali lagi buat teman-teman di Bali, di situ boleh sharing. Tadi Boleh. pembicaranya atau teman-teman yang sharing juga orang-orang hebat Yes. semua ya. Orang-orang berpengalaman semua. Jadi teman-teman boleh tanya apapun di situ. Iya. Ya kan? Iya. Nah, mungkin bukan cuman sharing tentang market atau apa itu investasi Iya, gitu iya. ya. Pasti juga nanti ngobrolin tentang BC Indonesia. Tapi mungkin juga ini sebenarnya offline meet up ini tuh bisa jadi kesempatan buat Winners bisa kolaborasi dengan sesama komunitasnya, ketemu di situ. Karena kebetulan kan ini rame banget nih lagi pada ke Bali dalam acara Coinfest. Betul. Jadi proyek-proyek Web3, KOL segala macam tuh datang ke Bali nih segambreng gitu ya. Dan mereka juga akan datang di acaranya kita. Oke. Jadi kesempatan buat yang pengen tahu dan pengen kenalan komunitas Web3 itu seperti apa, makanya datang besok. Carilah ilmu di situ. Carilah ya. ilmu di situ. Oke, dari lo Kak 1 menit deh. Apa yang ingin lo sampaikan waktu gue mepet? Oke. Kalau nggak Web3 ini semakin berkembang industrinya, penggunanya, lahan pekerjaannya. Jadi kalau Winners di sini nggak mulai investasi, nggak mulai masuk dengan mendownload BC Indonesia karena biar tahu, ketinggalan sih. Oke. Berarti intinya adalah jangan sampai ketinggalan datang ke eventnya BC Indonesia. Betul. Besok jam 4 sore ya. Lo cek di sosial media BC Indonesia, tulisannya btse.indonesia di Instagram atau sosial media yang lain. Kalau butuh informasi lebih detail langsung DM mereka dan registrasi. Karika, thank you so much hari ini udah Thank you, ngobrol. Mas Udah nggak Rudi. berasa 1 jam ya. Iya ya. Maunya kita pengen lebih ngobrol tapi kayak seru banget dari awal kita ngulik bagaimana sekali lagi kita bisa merdeka finansial dimulai dari manajemen risiko, bukan mengejar imbal hasil cepat. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Sekali lagi thank you so much. Terima kasih Mas Rudi. Dodio Terima Sandra kasih, pamit. Monik. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye.